Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pelangi Hikmah. Pada video kali ini, kita akan membahas kisah-kisah mukjizat yang dialami oleh para jemaah haji setelah mereka kembali dari Tanah Suci. Perjalanan haji adalah salah satu rukun Islam yang penuh dengan keberkahan dan keajaiban. Setiap tahun, jutaan umat muslim dari seluruh dunia berkumpul di Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Banyak dari mereka yang mengalami mukjizat dan perubahan hidup setelah kembali ke tanah air. Salah satu kisah mukjizat yang sering diceritakan adalah tentang seorang jemaah haji yang mengalami kesembuhan dari penyakit kronis setelah kembali dari Mekah. Sebelum berangkat, ia menderita penyakit yang sulit disembuhkan. Namun, setelah menunaikan ibadah haji dan berdoa di depan Ka'bah, ia merasakan perubahan besar dalam kesehatannya. Sekembalinya ke tanah air, dokter menyatakan bahwa penyakitnya telah sembuh total. Syariah Kajian Hadits, minta doa pada jamaah haji yang baru pulang dari Tanah Suci Senin, 24 Juni 2024 pukul 6 WIB doa jamaah haji. Menjadi tradisi di Indonesia, jamaah yang telah melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci mengadakan tasyakuran. Dalam momentum tersebut masyarakat mendatangi mereka, baik untuk berbagi cerita, mengambil oleh-oleh khas dari tanah Arab hingga meminta doa dari jamaah haji. Tradisi meminta doa dari jamaah haji diyakini memiliki perbedaan dari doa-doa lainnya, dari sisi diterima atau tidaknya di sisi Allah. Sehingga muncul ungkapan bahwa doa dari seseorang yang melaksanakan haji akan dikabulkan dalam rentang waktu 40 hari pasca kembalinya dari Tanah Suci. Tentunya sebuah tradisi yang hidup di masyarakat memiliki asal-usul dan latar belakang yang menjadi pondasi awal lahirnya kebiasaan tersebut. Asal-usul tersebut mewujud dalam beragam bentuk, salah satunya adalah teks-teks keagamaan, dalam konteks Islam adalah Al-Quran, hadits hingga pendapat para ulama dalam literatur keislaman. Menyinggung soal tradisi meminta doa kepada jamaah yang baru pulang dari Tanah Suci, setidaknya penulis mendapati beberapa hadits yang berkaitan dengan tradisi ini. Pertama, hadits yang diriwayatkan Abu Musa al-Asy'ari terkait orang yang melaksanakan ibadah haji dapat memberikan syafaat kepada 400 orang keluarganya. Doa jamaah haji saat pulang berjumpa keluarga diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari yang bersambung kepada Nabi. Ia berkata, seseorang yang berhaji dapat memberikan syafaat kepada 400 orang keluarga atau keluarganya dan ia akan keluar dari dosanya seperti hari ia dilahirkan oleh ibunya. Khair Al-Bazzar, mengenai kualitas sanad hadits di atas, Al-Haytsami mengomentari bahwa dalam sanad milik Al-Bazzar, ada perawi yang tidak disebut namanya. Sayangnya tidak ada pelacakan lebih lanjut mengenai kritik terhadap sanad hadits tersebut. Al-Haytsami, Majma'uz Zawaid wa Manba'ul Fawaid, Beirut, Darul Fikr, 1412, Jilid ketiga, hal 484. Kedua, hadits terkait dengan doa orang yang melaksanakan haji diijabah oleh Allah. Riwayat ini dicantumkan oleh Al-Baihaqi dalam karyanya yang berjudul Ad-Da'wat Al-Kabir dari Ibnu Abbasra, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, ada 5 doa yang pasti dikabulkan, 2 orang yang dizalimi hingga dia mendapat keadilan, 2 orang yang berhaji hingga dia kembali, 2 mujahid sampai perjuangannya selesai, 2 orang yang sakit hingga dia sembuh. Khair Al-Baihaqi, Ad-Da'wat Al-Kabir, Kuwait, Gharas Publisher, 2009, Jilid kedua, hal 239. Jamaah haji yang hampir tiba di tanah air mengenai kualitas hadits di atas, para perawi yang disebutkan Al-Baihaqi dalam sanadnya merupakan perawi yang syahih, rijalus syahih. Terlebih, Ali bin Ali Ar-Rifai dalam sanad Al-Baihaqi merupakan seorang yang kredibel. Sikah, Al-Mubarakfuri, Mir'atul Mafatih Syarh Mishkatil Masyabih. Kemudian Al-Haytsami juga melampirkan riwayat mengenai meminta doa dari orang yang melaksanakan haji. Hadits ini disebutkan oleh Al-Haytsami bersumber dari riwayat Imam Ahmad, dan memiliki kualitas yang dhaif. Menurut Al-Haytsami dalam Majma'uz Zawaid, riwayat di atas lemah disebabkan adanya perawi dalam sanad riwayat Imam Ahmad yang bernama Al-Bailamani. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Umara, menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu bertemu dengan seorang yang telah melaksanakan haji, ucapkanlah salam kepadanya, berjabat tangan dengannya, dan mintalah agar ia memohonkan ampunan bagimu sebelum masuk rumahnya, karena sesungguhnya dia telah diampuni. Hadis riwayat Ahmad.
Dengan adanya teks-teks hadits di atas, jamaah haji di Indonesia selepas pulang dari Tanah Suci kerap dimintai doa, terkhusus doa supaya diberikan kesempatan dan rezeki juga untuk melaksanakan ibadah haji. Tradisi ini tidak ada salahnya apabila dipraktikkan, selama di dalamnya tidak ada unsur atau faktor eksternal yang menyebabkan suatu perbuatan dinilai haram atau dilarang dalam aturan agama Islam. Mengutip Hasyiah Al-Kalyubi, tradisi ini termasuk yang dianjurkan. Berikut keterangannya, disunahkan bagi orang yang berhaji untuk mendoakan kepada orang yang tidak berhaji, dengan ampunan meskipun orang tersebut tidak meminta. Dan bagi orang yang tidak berhaji hendaknya meminta didoakan oleh dia. Para ulama menyebut bahwa doa tersebut sampai 40 hari dari kedatangannya, pulang dari Tanah Suci. Syihabuddin Al-Kalyubi, Hasyiah Kalyubi, Beirut, Darul Fikr, 1419 H 1998 M, Jilid kedua, halaman 190. Selanjutnya, apabila sebagian hadits di atas dinilai dhaif, sudah tentu tetap dapat diamalkan. Para ulama membolehkan mengamalkan hadits dhaif dalam fadailul amal, amalan-amalan utama, dengan beberapa syarat yakni, tidak meyakini kesyahihannya, tidak meyakini betul bahwa itu murni dari lisan dan tindakan Nabi, dan menjelaskan hukum haditsnya serta persyaratan lain yang telah ditetapkan ulama. Kesimpulannya, tradisi meminta doa kepada seseorang yang baru pulang dari Tanah Suci selepas menunaikan ibadah haji dianjurkan. Kita dapat meminta agar didoakan hal-hal yang baik, hingga didoakan supaya sampai juga ke Tanah Suci. Tentunya permintaan untuk didoakan tidak dengan memaksa, atau meyakini bahwa kuasa mengabulkan doa ada pada dirinya. Wallahu alam. Selain kesembuhan, banyak jemaah haji yang merasakan doa-doa mereka dikabulkan setelah kembali dari Tanah Suci. Ada yang mendapatkan rezeki berlimpah, ada yang mendapatkan keturunan setelah bertahun-tahun menanti, dan ada pula yang mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup mereka. Dalam sebuah hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang melaksanakan ibadah haji dapat memberikan syafaat kepada 400 orang keluarganya dan akan keluar dari dosanya seperti hari ia dilahirkan oleh ibunya. Keberkahan ini tidak hanya dirasakan oleh jemaah haji itu sendiri, tetapi juga oleh keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Demikianlah kisah-kisah mukjizat yang dialami oleh para jemaah haji setelah kembali dari Tanah Suci. Semoga kita semua diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji dan merasakan keberkahan yang luar biasa ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami untuk mendapatkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.